Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri Channel. Kembali kita dapat bersama dalam mempelajari materi dari matematika. Kali ini kita sampai pada bab fungsi. Fungsi ini merupakan bagian awal dari perjalanan kalkulus di materi matematika pada kelas 10, 11 dan kelas 12. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat bantunya, alat tulisnya, catatlah apa-apa yang menurut kalian memang penting untuk ditulis. Kita mulai yang pertama dengan konsep fungsi. Misalkan A dan B himpunan yang tidak kosong. Maksudnya tidak kosong ini ada anggota himpunannya. Maka fungsi dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi modelnya ini memasangkan dari anggota himpunan A ke himpunan anggota B. Nah, dari aturan yang di atas ini, dari kata-kata yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, maka syarat suatu relasi dari A ke B dikatakan fungsi. Jadi syarat itu fungsi apa tidak? Yang pertama, semua anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi pokoknya berapapun anggota di A harus punya pasangan di B. Apakah sudah cukup? Belum. Ada kata-kata lagi, dengan tepat satu anggota B. Nah, jadi setiap anggota A mempunyai pasangan di B dan pasangannya tunggal di B. Kalau dalam kehidupan nyata, maka himpunan A itu adalah himpunan wanita. Sedangkan untuk yang B itu adalah himpunan pria. Jadi supaya dunia ini tenang, maka kaum wanita itu harus punya pasangan dan pasangannya satu. Itu kan idamannya kaum wanita, bahwa setiap wanita itu punya pasangan dan pasangannya satu. Jadi itu adalah konsep dari fungsi sebenarnya. Nah, sekarang perhatikan, ini ada diagram panah, ada himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A yaitu A mempunyai pasangan X di B. Anggota B mempunyai pasangan X dan himpunan C mempunyai pasangan Y. Apakah ini fungsi? Untuk anggota B ada Z yang tidak punya teman di A, sedangkan A dan B itu mempunyai pasangan yang sama yaitu X. Apakah fungsi? Oke. Jadi ya mari kita bahas syarat A dan B. Yang pertama, apakah semua anggota A itu punya pasangan? Nah, dari mana kita tahu punya pasangan? Ya dari masing-masing ini ya keluar jalur panah ini ya berarti punya pasangan. A punya, B punya, C punya. Maka syarat yang pertama dipenuhi. Nah, yang B, semua anggota A pasangannya tunggal di B. Jadi A ini hanya punya pasangan X.
B juga hanya punya satu, yaitu X, dan C hanya punya satu. Jadi gambar atau diagram panah ini adalah contoh dari fungsi. Wah, ada yang bertanya, lah itu Pak Z-nya itu gak punya teman. Ya enggak apa-apa nak, itu mungkin takdirnya aja yang memang mengharuskan tidak punya pasangan. Yang Y juga protes, lah itu Pak yang X itu kok punya pasangan dua toh ya. Ya laki-laki kan boleh nak punya pasangan dua, yang penting kan adil. Jadi A dan B ini berpasangan dengan X, ya enggak apa-apa. Yang penting kan diatur baik-baik ya, untuk yang laki-laki. Itu yang putri, oh ya enak betul laki-laki, ya enggak nak, masing-masing itu sudah diatur sesuai dengan kadar masing-masing. Memang kalau wanita punya pasangan lebih dari satu, seandainya melahirkan kan dipertanyakan bapaknya ini siapa, karena di agama itu kan nasab itu diperhatikan. Itulah maka laki-laki itu ya kalau mampu ya boleh lebih dari satu, tapi ya seyogyanya sih ya satu saja kan cukup. Jadi sekali lagi, kalau lupa fungsi itu bagaimana, ya ingat aja hubungan laki-laki, perempuan dan laki-laki. Himpunan A ini perempuan, B ini laki-laki. Ya, beres ya. Tidak ada masalah. Nah, setelah kita tahu fungsi itu bagaimana, syaratnya apa, notasinya bagaimana. Suatu fungsi dari himpunan A ke B dinotasikan dengan F.2A panah B. Jangan dibaca seperti itu. Nah, yang bacanya adalah fungsi F yang ini memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya, sendak-ndaknya ya fungsi F memetakan A, himpunan A ke himpunan B. Nah, seperti itu. Nah, ya, yang paling apa ya, sampai ditanyakan, ayo ini dibaca F.2A panah B. Bagus. Itu memang dibaca padanya. Nah, itu jujur. Tapi jujurnya perlu diasah lagi. Mungkin karena nggak tahu. Jadi cara membacanya seperti ini. Seandainya ada yang bertanya, baik itu teman kalian, bapak kalian, ibu kalian bertanya, ini dibaca apa toh nak? Kalian harus bisa, ini loh Pak, ini dibaca fungsi F yang memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Himpunan itu apa toh nak? Ya dijelaskan ini loh nak, digambarkan. Ini loh Pak, digambarkan gitu ya. Ya itu seandainya ada yang bertanya maka kalian bisa menjelaskan. Kita gambar kembali contoh yang tadi. Ini himpunannya A, himpunannya B. Nah, ini fungsinya ditambahkan F. Lihat panahnya kemana. Oh, kalau ini berarti dari A ke B. Apakah bisa Pak dari B ke A? Yo bisa nak. Fungsi itu tergantung jalurnya kemana. Tetapi yang umum itu memang dari kiri ke kanan. Nanti kalau kita bicara tentang inverse fungsi, maka yang semula kiri ke kanan nanti kanan ke kiri. Itu nanti ya di belakang. Nah, dari sini fungsi F ini, fungsi F itu memetakan C ke Y. Jadi ibaratnya itu kendaraan, F ini membawa C ke Y. Jadi FC sama dengan Y. Nah, kalau FB, maka FB sama dengan X.
Lalu yang kalau FA bagaimana? Ya FA ya X. Nah kalau Z Pak, lo ya biarkan aja Pak. Lo kok dibiarkan? Ya karena Z ini tidak mempunyai jalur di B. Apakah ada di dalam keadaan nyata itu seperti ini? Ya selalu ada walaupun tidak banyak. Ya sekali lagi manusia itu fitrahnya berpasangan. Kalau nggak berpasangan itu pasti ada aja ulahnya yang aneh-aneh. Ya maka harus digunakan aturan fungsi. Udah ya kita lanjut. Nanti masalah itu nanti nggak lanjut-lanjut. Nah yang ketiga ada istilah domain, kodomain, dan ring. Mungkin sebagian dari kalian mungkin masih ingat atau pernah diajarkan apa itu domain, kodomain, dan ring. Ada himpunan diagram panah. Nah sekarang beda ya. Kalau tadi C ke Y, nah sekarang Z-nya dapat pasangan, tapi Y-nya yang nggak ada. Kasihan ya. X ini enak aja, dapat 2 terus. Nggak apa-apa ya, ini contoh saja. Jadi diagram panah ini adalah contoh dari suatu fungsi. Nah di dalam fungsi ini, di dalam diagram Venn atau diagram panah ini ada yang namanya domain. Domain ini dinamakan daerah asal. Artinya peristiwa ini asalnya terjadinya di mana? Terjadinya ada di himpunan A. Nah himpunan A itu punya anggota siapa saja? Anggotanya adalah A, B, C. Maka domain atau daerah asal adalah himpunan yang beranggotakan A, B, C. SOP menuliskan himpunan itu kurungnya harus kurung kurawal besar. Lalu anggotanya ditulis dengan huruf kecil. Ini SOP-nya lah. Jangan diganti dengan kurung apa ya, bukan wanita. Siswa sekarang itu sukanya kurung siku loh. Kurang dari lebih dari itu dipakai kurung. Ya bukan pada tempatnya. Boleh Pak, boleh. Kalau masalah boleh itu ya boleh. Ya tapi salah. Ya. Karena banyak siswa, bukan banyak ya, ada sebagian siswa yang gagal membuat kurung kurawal, maka dibuatlah kurung yang ya pokoknya kurung lah Pak. Ya jangan Pak. Ya kalau berbuat sesuatu itu lo berbuatlah yang benar. Yang kedua, kalau ada daerah asal, ada daerah kawan. Daerah kawan itu adalah daerah yang dituju. Jadi A ini menuju kemana? Oh ke himpunan B. Maka daerah kawan adalah anggota dari himpunan B. Lupa Y ini kan nggak punya teman, kok masuk daerah kawan? Iya, daerah kawan ini adalah semua anggota yang ada di himpunan B. Jadi kodomainnya itu adalah himpunan yang beranggotakan X, Y, dan Z. Tidak ada masalah ya. Jadi berapapun ya itulah, baik itu dapat hubungan apa tidak, pokoknya kalau kodomain ditulis semua. Nah yang ketiga ring. Nah kalau ring ini adalah spesial. Spesial ini himpunan anggota himpunan B hanya yang mempunyai pasangan di A. Maka ring itu adalah himpunan X dan Y. X dan Z. Untuk Y tidak masuk di ring, tapi dia masuk di kodomain. Jadi jelas apa perbedaan antara kodomain daerah kawan dan ring daerah hasil.
Jadi 3 ini dimohon tidak dilupakan kembali. Nah sekarang untuk bagaimana kalau untuk fungsi irasional, domainnya bagaimana? Ingat bahwa fungsi irasional itu adalah berupa akar. Akar itu bisa dicari nilainya kalau yang diakarkan tidak negatif. Karena kalau akar negatif itu tidak terdefinisi. Maka SOP-nya jika fx sama dengan akar px, maka dfd ini adalah domain. F ini adalah fungsinya. Ini ya, ini disesuaikan. Nah, fx sama dengan sekian, maka dk misalkan yo gak nyambung. Nah itu nanti Joko Sembung bawa sarung. Joko Sembung pakai sarung, yo gak nyambung ya. Jadi kalau di sini fx ya di sini df dan seterusnya, ojo diawur aja. Nah, indeksnya ini harus menyesuaikan. Maka domainnya adalah himpunan semua X sedemikian hingga sedemikian rupa sehingga PX. Jadi PX ini yang diakarkan harus lebih besar atau boleh 0. Karena kalau 0 kan akar 0 ya 0. Jadi nanti kalau ada soal jawabnya ya tinggal PX-nya saja, akarnya nggak usah diikutkan, ngitungnya gampang. Ini untuk fungsi irasional. Bagaimana kalau fungsi rasional? Rasional itu adalah bentuknya pecahan. Jadi jika fx sama dengan px dibagi qx, maka domain dari f adalah himpunan semua x sedemikian rupa sehingga qx ini penyebutnya itu nggak boleh 0. Lalu Pak, px nya kok nggak masuk? Ya nggak apa-apa nak. Orang di dalam dunia matematika itu semuanya itu paham tempatnya dan nggak ada lagi yang protes macam-macam, pakai alasan macam-macam itu nggak ada. Jadi kalau pecahan misalkan di sini px dan qx, ya maka domainnya itu yang dipersyaratkan adalah qx itu nggak boleh 0. Kenapa Pak? Ya kita tahu nak, kalau penyebutnya 0 maka fungsinya tidak terdefinisi. Kalau kalian punya kalkulator canggih yang ada di HP, misalkan kalau HP-nya HP Realme C15, silakan dibuka di alat bantu kalkulator, tuliskan saja 2 dibagi 0. Kalau dia itu buatannya orang Inggris sana, itu artinya error. Kalau yang buat itu orang Jawa, muncul apa itu emoh itu nggak mau ngitung dia. Kalau yang buat itu orang orang Indonesia yang Jakarta sana, itu entah nggak tahu. Bisa aja Pak, ya memang seperti itu nak, itu memang error karena yang buat orang luar sana itu ya itu error. Lah itu Pak, di motor saya itu kok motor gak jalan, ya itu empty. Nah itu bukan error, itu empty artinya ya nggak ada bensinnya, itu beda lagi. Oke, jadi kalau nanti ada soal bentuk rasional, kalian cukup ambil qx saja, px nggak usah diikutkan, gampang ya. Syaratnya nggak boleh 0. Jadi kalau irasional px harus lebih dari sama dengan 0, sedangkan fungsi irasional qx tidak boleh sama dengan 0. Beres, gampang aja nak fungsi itu. Kita masuk pada contoh. Ini bagian yang dingin kalau yang contoh ini.
Jangan lupa sambil kalian menyimak, silakan ditulis mana yang menurut kalian itu memang penting. Jangan dilihat tok ya, karena biasanya setelah dilihat itu tidak lama belajar yang lain kelupaan, pasti lupa lagi. Matematika itu, kalau kata guru saya dulu, kalian ini nak matematika ya, bukan mati-matian. Itu zaman dulu itu ada simbol seperti itu. Sampai-sampai di televisi itu kalau ada masalah siswa nggak ngerti belajar tuh mesti matematika yang disebut, nggak ada yang lain. Artinya memang matematika itu penting, penting betul. Jadi cerita yang never ending story. Nanti kalau kuliah insya Allah akan ketemu lagi matematika pada mata kuliah MDU, materi dasar umum, insya Allah ketemu lagi. Nah sekarang perhatikan contoh nomor 1, ini ada grafik, mana yang merupakan fungsi. Udah ada yang mulai rasan-rasan, walah pak, contoh di depan tuh nggak ada kok, ini tiba-tiba muncul. Ya memang sekalian dimasukkan dalam contoh. Yang A ini pangkat 3, ini pangkat 3 ini. Yang B pangkat 2 berbentuk lingkaran. Dan yang C ini linier. Jadi contohnya mewakili masing-masing. Untuk cara menggambar linier sudah ada materinya. Untuk menggambar fungsi kuadrat pun juga sudah ada. Jadi tidak perlu kita ulang kembali di bagian fungsi ini. Silakan lihat kembali bagaimana menggambar fungsi kuadrat di materi sebelumnya. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana sih caranya menentukan fungsi apa bukan? Gampang saja. Jadi yang A, grafiknya ini pangkat 3. Lalu kita buat garis yang sejajar sumbu Y. Kita buat garis. Nggak usah banyak-banyak ya, cukup 2 atau 3. Nah setelah kita garis, mari kita lihat titik potong garis ini yang kita buat dengan fungsi. Ingat tadi syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A harus punya satu saja pasangan di B. Nah kalau garisnya ini kita anggap A, himpunan A, sedangkan grafiknya ini himpunan B, harus punya satu titik potong. Kita tarik ya. Nah ini ketemu di sini ya, ini 1. Adakah di bawah? Nggak ada. Ini ya garis kedua kita tarik, bertemu di sini ya, di sini 1 saja, 1. Ke bawah nggak ada. Garis yang ketiga ini 1 saja. Tidak ada. Nah karena setiap garis yang kita buat hanya memiliki satu titik potong dengan grafik, maka grafik ini grafik soal A ini dinyatakan sebagai fungsi. Sudah paham ya bagaimana caranya? Wah nanti gambarnya kan jelek pak. Bukan masalah jelek. Nah kalau kepingin gak jelek ya warnanya dibedakan. Ada sudah ya, dipahami pak? Kalau sejajar bagaimana? Yo aneh-aneh tuh nak. SOP-nya itu yo sejajar sumbu Y yo dieloi aja nak, diikuti yo. Masa pak boleh bertanya? Ya kalau garisnya sejajar sumbu X bagaimana pak? Saya kan sukanya yang tidur-tidur itu. ya sukamu tidur ya jangan disamakan dengan SOP-nya fungsi gitu ya. Jadi untuk pengecekannya garisnya tegak sejajar sumbu Y. Kita masuk pada grafik B. Sama dengan grafik A, kita buat garis yang memotong lingkaran. Ini ya garis pertama,
memotong di titik A, jalan, motong lagi di B. Artinya apa? Jadi satu garis, jadi garis ini memotong dua, ya berarti ini satu anggota mempunyai dua pasangan. Apa ya dalam bahasa Indonesia? Poliandri, wanita satu yang punya dua. Apakah ada, Pak? Ada nak. Di daerah kita ini memang ya ada kejadian si wanitanya belum diputuskan cerai, sudah nikah lagi. Nah itu kan berarti wanita itu punya suami dua. Ya enggak tahu ya, apakah enggak tahu ilmunya atau bagaimana. Ya itu bahaya itu. Nah, bukannya pahala yang didapat, malah dosa. Sekarang untuk garis yang kedua, ini kita potongkan lagi set, ini berpotongan di C, laju lagi, ketemu lagi di D. Nah berarti pasangannya juga dua. Maka kesimpulannya, apakah B ini fungsi? Jawabannya nehi, tidak, bukan fungsi. Jadi kalau wanita punya dua atau lebih, bukan fungsi. Yang wanita pembela diri, nah itu kalau bersuami, Pak. Nah kalau masih pacaran, pacaran, nah zaman sekarang kok pacaran itu membuang-buang waktu, perasaan dan macam-macam. Iya kalau happy ending. Lah kalau nggak happy ending itu gimana? Kalau film Korea sih happy ending enak. Ya udah belajar dulu, belajar dulu, nanti mendapat pekerjaan yang layak, insya Allah akan ketemu juga dengan suami yang kerjanya juga layak. Jadi sekarang ini memang ya apa ya, gunakan energi itu untuk belajar. Udah ada yang protes lah itu, ya udah enggak apa-apa, takdir kita masing-masing. Yang mau belajar silahkan, itu takdirmu, ikuti ke sana. Yang mau menghabiskan untuk pacaran ya wis kono lah, orang tuanya aja nggak melarang kok, kan gitu ya. Ya tetapi ya sebagai orang tua ya menghimbau, menasehati, gunakan waktu untuk belajar, membantu orang tua itu lebih bermanfaat. Kita ke grafik C, gak selesai ini. Nah sama dengan grafik A dan B, kita buat garis yang tegak sejajar sumbu Y, kita potongkan ke grafiknya. Yang pertama kita potongkan, nah ternyata cukup satu saja di A. Garis yang kedua dipotongkan, berpotongan di B. Garis yang ketiga berpotongan di C. Garis yang keempat berpotongan di D. Inilah kejadian yang memang diinginkan oleh setiap wanita. Dan setiap pria juga mengharapkan, kenapa? Karena setiap laki-laki pun juga mengharapkan mendapatkan pasangan. Ya jangan khawatir untuk yang laki-laki, zaman sekarang ini wanita itu sangat banyak. Jadi kalau dibandingkan tuh 1:10 lah mungkin sudah ya. Jangan khawatir, yang penting kerja baik-baik, dapat penghasilan. Insya Allah nanti jodoh pasti dapat. Kalau kenalan dengan seorang wanita, bapaknya pasti bertanya, kamu kerjamu di mana, nak? Pasti begitu, nak. Apalagi zaman sekarang ini, zaman susah ya. Jadi grafik C ini kita simpulkan sebagai fungsi. Oke. Nah seandainya nanti ada soal tentang grafik
tentukan grafik mana yang fungsi, maka kalian sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Berarti kita bisa lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, dari diagram panah ini manakah yang merupakan fungsi? Jadi kalau tadi itu grafik, sekarang diagram panah. Nah, ada diagram panah A, B, C, D. Mana yang merupakan fungsi? Bagaimana cara kita menentukan fungsi apa tidak? Ya gampang nak. Lihat saja pada domainnya. Lihat pada domain. Domain itu siapa? Himpunan A. Jadi lihat pada himpunannya wanita. Ya, ingat 2 syarat. Apakah setiap wanita itu punya pasangan di B? Yang A ini punya, yang B punya semua, C punya semua, D, nah B nggak punya pasangan. Kesimpulannya apa? D ini pasti bukan fungsi. Pasti bukan fungsi. Karena AD ini nggak punya pasangan, ini bahaya nak. Kalau ada yang nggak punya pasangan, maka yang nggak punya pasangan ini bisa memberikan influence yang nggak baik. Kalau dalam bahasa Indonesia ini pagar makan tanaman. Bahasa lainnya rumput tetangga lebih hijau. Wah bahaya pokoknya. Nah itu intermezzo. Nah kita kembali ke yang A. Apakah anggota A punya pasangan? Iya. Yang kedua, apakah pasangannya 1? Waduh Pak, ini Z ini kok dapat 3? Loh kan pertanyaannya A, himpunan A bukan himpunan B. Jadi pertanyaannya, apakah anggota himpunan A itu punya pasangan 1 di B? Yang nggak punya pasangan di B ya protes lagi. Pak, itu si Z itu kok dapat 3? Loh kalau dapat 3 kan rezekinya Z. Sekarang kembali lagi, apakah anggota himpunan A itu punya 1? Nah ini anggota yang A ini punya pasangan 1 saja yaitu Z. Si B ini juga punya 1 pasangan si Z, dan C juga punya pasangan Z. Ya mungkin Z ini orangnya memang baik, tampan, dompetnya tebal, lepas, itu idaman setiap wanita itu. Ya, kalau ke rumah calon mantunya pakai mobil, pasti diterima. Tapi kalau ke rumahnya mantunya pakai motor Supra lagi, wah jelas, parah itu. Ya, kayak motornya Pak Fikri, Supra X. Wah itu kalau ke rumah wanita itu dilihatin motornya masih nggak ada yang keluar apapun itu, minuman atau makanan. Wong Supra kok. Kalau yang mobil itu keluar semua itu, mulai dari kongguan kah, susu kah, keluar semua. Ya itulah hidup nak. Hidup itu hanya melihat apa yang tampak, yang bisa dilihat. Kalau dalam hati nggak bisa. Ya sudah wes, waduh kemana-mana ini. Jadi yang A ini adalah fungsi. Sekali lagi, lihat pada himpunan A, apakah yang keluar ini cuma 1? Ya, jadi A ini adalah fungsi. Oke, kita dapatkan A fungsi. Yang dalam hatinya menebak bukan fungsi, ya mohon maaf, itu adalah fungsi. Harapannya wah itu mudah-mudahan nggak fungsi itu. Kasihan si X dan Y yang nggak dapat hasil, nggak dapat pasangan. Nggak apa-apa nak, hidup itu memang ada takdir yang harus dijalani. Yang penting kita sekarang adalah membuat takdir yang baik. Caranya ya mari kita berbuat dengan yang baik-baik. Kita masuk pada
pada diagram panah yang B. Perhatikan apakah ini fungsi. Oh, A ke A hubungannya X, B ke Y, C ke Y. Z gak punya. Oh, aman Pak. Apa itu jawabannya? Fungsi Pak. Oh, udah tahu sudah. Artinya dari yang A ini, dari yang A bisa dirubah menjadi ke B, tahu. Ya enggak apa-apa Pak Z. Ya mungkin umurnya belum cukup. Belum punya kerjaan. Ya kalau belum punya kerjaan masa mau menikah? Wah, ada yang protes. Oh, enggak apa-apa Pak. Ya cari tuh wanita yang udah bekerja Pak. Oh, ya saya jawabnya juga enak. Iya nak. Tapi kan wanita yang bekerja kan juga lihat. Mosok yang nggak kerja kok diterima kan gitu ya. Biasanya wanita itu inginnya kan di atas dia. Kalau di bawah dia, oh bahaya nak. Nanti yang laki-laki yang nyuci. Ya enggak apa-apa sih nak, nyuci itu saling berbagi. Jadi B ini adalah fungsi. Jelas. Nah sekarang yang C. Apakah fungsi? Wah, sudah tahu. Nah lihat yang B. B ini yang pertama pasangannya X. B ini pasangannya Z. Nah, yang si B ya jawab, kan enak Pak punya pacar 2. Jadi yang traktir itu Pak 2 orang. Iya itu kalau pacar nah yo. Ya jadi kalau seandainya B ini bersuamikan X, maka B nggak boleh bersuamikan Z. Sekali lagi nasabnya anaknya itu nanti nggak jelas. Jadi kesimpulan bukan fungsi. Gara-garanya B ini karena pasangannya ada 2. Kita ke D, tadi sudah kita bahas. B ini nggak punya pasangan, ini tidak boleh. Jadi setiap anggota di A atau setiap wanita itu harus punya pasangan. Jadi bukan fungsi. Baik ya, nggak ada masalah. Saya mohon maaf apabila mungkin apa yang saya jelaskan tadi ada yang merasa tersinggung. Ya, saya mohon maaf. Tujuan saya sekarang itu hanya supaya siswa itu lebih memahami apa yang saya jelaskan tentang fungsi. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Belum ada ngitungnya ya, belum nak. Ini sudah mulai, kita masuk pada berhitung walaupun ini gampang saja. Diketahui himpunan A ini beranggotakan antara 2 sampai 10. Ini 10-nya ikut ya atau hadir. Karena ada sama dengan X bilangan genap. Wah, tahu aja ya. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2 dan sisanya 0. Nah, itu pokoknya genap. Contoh 4 itu genap apa ganjil? Genap Pak, dari mana tahu? Ya zaman sekarang kan gitu, harus cari alasan. Karena 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ada sisa enggak? Ada. Sisanya 0. Nah, berarti bilangan genap. Dan himpunan B anggotanya dari 5 sampai 30. X ini bilangan ganjil. Nah, kalau orang bertanya, nah bilangan ganjil itu apa ya? Mesti kalian menjawabnya begini. Om, misalkan ya. Bilangan ganjil itu ya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya loh. Ya kalau jawab gitu kan repot. Masa diteruskan kalau ditanyakan begini. Nah, 10.315 itu ganjil apa pecah apa genap? Ya masa diurut dari nomor dari 1, 3, 5, 7, 9. Ya kapan sampainya 10.000? Ya sampai Pak. Iya silakan diurut dijejerkan itu.
Kalau ada yang kelewatan, ulang lagi dari angka 1 lagi. Bukan itu ya. Nah, bilangan ganjil itu SOP-nya adalah bilangan yang dibagi 2, sisanya 1. Jadi pokoknya kalau sisanya 1 pasti ganjil. Contoh 9, apakah ganjil? Ya. Kalau 9 dibagi 2 hasilnya 4. Punya sisa enggak? Iya Pak. Berapa? 1. Nah itulah bilangan ganjil. Oke, sudah ya. Nah pertanyaannya, oh belum. Fungsi F memetakan anggota himpunan A ke tempat 1 himpunan B. Anggota himpunan B yang ditentukan oleh rumus Fx sama dengan 3x dikurang 1. Tentukan domain dari fungsi F, kodomain fungsi F, dan ring fungsi F. Oh, ini tentang domain, kodomain, dan ring. Baiklah, kita mulai, kita bahas bersama-sama. DF itu adalah domain. Domain itu ya semua anggota A. Anggota A itu berapa? Baik, mari kita jajarkan. 2 karena nggak masuk, maka tidak masuk anggota dari A. Setelah 2 ya 4, 6, 8, 10 ikut karena ada sama dengan. Jadi domainnya adalah himpunan 4, 6, 8, 10. Oke, beres. Domain selesai. KF sekarang. K itu banyak. Ya banyaknya ya, tapi nggak banyak betul sih. Antara 5 sampai 30 yang ganjil. Yo gampang. 7. Pak, 5-nya nggak ikut kah? Yo nggak ikut, nah. Nggak ada sama dengan. Di langsung 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 stop. Karena batasnya kurang dari 30. Jadi inilah kodomain. Untuk ring jelas harus kita masukkan domain itu ke dalam rumusnya. Jadi untuk menentukan ring ya, bukan rank. Kalau rank itu yang di atas atap, itu rank. Ya, ini ring. Nah, maka kita masukkan dulu Fx sama dengan 3x dikurang 1. Nah, untuk x sama dengan 4, maka F4 sama dengan 3 kali 4 dikurang 1. Sama dengan 12 dikurang 1, sama dengan 11. Dan 11 ini harus ada di kodomain. Adakah ada 11? Ada. Ya, jangan khawatir, nak. Sekarang kita masukkan 6. Maka F6 sama dengan 3 kali 6 dikurang 1 sama dengan 18 dikurang 1 sama dengan 17. Ada. F8 sama dengan 3 kali 8 dikurang 1 sama dengan 24 dikurang 1 sama dengan 23. Ada. Yang terakhir F10 sama dengan 3 kali 10 dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 1 sama dengan 29. Apakah ada? Ada. Nah, berarti sudah cukup ini. Jadi ringnya adalah 11, 17, 23, 29. Mudah-mudahan contoh ini bisa mewakili ribuan soal dengan jenis yang sama. Kita berlanjut ke contoh nomor 4. Diketahui F buka kurung atau dengan variabel 4 min 3x
Artinya bahwa F ini memetakan 4 min 3X. Hasilnya 6X ditambah 5. Jadi F ini memetakan 4 kurang 3X bukan lagi X. Tentukan A, rumus Fx. Nah kan, dicari Fx-nya. Yang B, berapakah F8 dan F min 4? Yang C, berapakah F A min 3B? Mari kita bahas. Ini bentuk soal yang lain. Yang A, F4 min 3X sama dengan 6X min 5. Kita misalkan aja 4 min 3X itu dengan variabel lain. Misalkan P. Misal P sama dengan 4 kurang 3X. Maka sekarang mari kita rubah dari P sama dengan menjadi X sama dengan. Bagaimana caranya Pak? Yuk gampang toh nak. Ini kan aljabar biasa. Aljabar biasa. Yang pertama, X-nya di kanan, P-nya di kiri. Mari kita tukar guling. Maksudnya mari saling tukar posisi. Min 3X di kanan kita gusur menjadi ke kiri jadi positif 3X. Yang P yang positif kita gusur ke kanan jadi negatif P. Maka jadilah min 3 ini menjadi 3X. Sudah paham ya? 4 karena enggak kemana-mana ya tetap. Sedangkan P menjadi negatif P. Gampang ya? Iya Pak, gampang kalau Bapak yang ngomong. Wah, alasannya itu ada aja. Anak sekarang itu 1001 alasan. Jadi langkah ini tidak ada masalah. Nah ini masih ada 3. Ya gampang ya, gusur aja jadi pembagian ya. Kenapa Pak pembagian loh? Ini kan perkalian nak. Maka X sama dengan 4 per P dibagi 3. Ya, mudah-mudahan yang pakai HP ini tulisannya bisa dibaca. Ya tapi kalau yang membaca anak SMA itu pasti matanya setajam mata elang. Ya, pasti bisa terbaca. Kecuali sambil tidur-tiduran ya nggak bisa dibaca tidur-tiduran. Paling yang mendengarkan aja suaranya Pak Fikri. Nah kalau sudah X sama dengan sekian, baru kembalikan lagi ke soalnya. Maka FP, nah ini P, kenapa? 4 min 3X sudah diganti menjadi P. Sama dengan 6 tetap. X, nah X ini diganti dengan 4 min P dibagi 3. 5-nya tetap. Nah selanjutnya 6 dan 3 kita bagi, maka 6 ini mendapatkan 2, 3-nya mendapatkan 1. Tinggal kita kalikan aja. Jadi sama dengan 2 kali 4 ya 8. Maka FP sama dengan 8 dikurang 2 kali P ya 2P ditambah 5. Kita sederhanakan lagi. 8 bisa kita jadikan 1 dengan 5. Hasilnya 13 kurang 2P. Ini sudah sederhana, maka kita kembalikan lagi. Jadi kalau FP sama dengan 13 min 2P, maka kalau Fx, jadi P saya ganti kembali dengan X, maka P yang di sebelah kanan pun juga menjadi X. Jadi jawaban nomor A, Fx sama dengan 13 dikurang 2X. Beres, ini hitungannya sederhana aja nak, tidak ada yang susah. Sekarang kita bahas yang nomor B. Berapakah F8? Yo gampang. Kalau sudah ketemu Fx yo mudah aja nak.
tinggal X-nya diganti dengan 8. Maka F8 ya sama dengan 13 dikurang 2 kali 8. X-nya ini berubah, disamakan. Kalau ini 8 ya 8. Sama dengan 13 dikurang 16 sama dengan min 3. Untuk F-4 ya gampang, sama dengan 13 dikurang 2 kali negatif 4. Sama dengan 13 ditambah 8 sama dengan 21. Jadi F8 ditambah F-4 sama dengan negatif 13, negatif 3 ditambah 21, hasilnya 18. Nomor B selesai. Iya Pak, kan gampang itu Pak, kan bilangan. Lah kalau yang C Pak, ya mudah aja nak. Yang C, Fx sama dengan 13 min 2x. X-nya diganti A min 3b. Maka F A min 3b sama dengan 13 dikurang 2 dikali buka kurung A min 3b. Kan gitu aja. Pokoknya berubahnya bagaimana ya, semuanya berubah, yang ada X-nya loh ya. Yang ada X ya, ini yang berubah. Sudah tinggal kita kalikan aja. Sama dengan 13 dikurang 2 kali A, lalu dikali kurang ya positif 3B. 2 kali 3B ya 6B. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan domain fungsi-fungsi berikut. Nah, ini ya, yang A ini fungsi kuadrat, yang B ini fungsi irasional, C ini fungsi rasional. Tentukan domainnya. Jadi ini untuk memperdalam tentang domain. Baiklah, kita mulai. Nah ini, satu lagi yang D. Yang D ini sudah seperakar lagi. Ini gabungan dari B dan C, akar. Penyelesaian. Yang pertama, Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Selalu ada nilainya untuk setiap x anggota bilangan real. Artinya soal nomor A ini tidak ada batasan untuk bilangan X. Jadi untuk X berapapun, maka Fx itu selalu punya nilai. Jadi domainnya adalah himpunan semua X hingga X anggota real. Beres ya? Oke. Untuk yang B, ingat bahwa di bawah akar itu nggak boleh negatif. Maka X ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Maka ya sudah, satunya kita gusur ke kanan. Maka jadilah X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Ya sudah, nah itu aja, ngitungnya begitu aja. Jadi domain fungsi G adalah himpunan semua X sedemikian rupa sehingga X lebih dari atau sama dengan negatif 1. X anggota himpunan real. Ya, ini ditutup. Nah, ditutup. Yang C, bentuk-bentuk rasional, maka yang penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. 2x dikurang 4 tidak boleh sama dengan 0. Maka 2x tidak boleh sama dengan 4. Maka x tidak boleh sama dengan 2. Jadi x boleh berapapun asalkan 2. Udah gitu aja. Nah yang D sudah di bawah pecahan. Ingat bahwa untuk penyebut nggak boleh 0, ini yang pertama. Yang kedua, akar itu nggak boleh negatif. Jadi syaratnya adalah 4x dikurang 1 ini harus lebih dari 0.
Ya untungnya akar itu nilainya selalu positif. Empat X kurang 1 lebih dari 0, maka 4X lebih dari 1, ya, min 1 digusur. Maka X lebih dari 1/4. Lebih dari 1/4 itu berapa? Ya banyak. 1/3 itu lebih, ya, dan seterusnya. Kita masuk sekarang pada bagian yang kedua, yaitu operasi aljabar pada fungsi. Maksudnya itu, fungsi itu bisa dijumlahkan, dikalikan, dan seterusnya. Yang pertama, ini ya, jika f suatu fungsi pada daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini SOP-nya. Jika f dan g, jumlah f dan g ditulis f plus g, didefinisikan sebagai f tambah g untuk variabel x sama dengan fx ditambah gx. Jadi kalau penjumlahan ya fungsinya itu jumlahkan saja dengan daerah asalnya, itu daerah asal f diiris dengan daerah g. Ya maksudnya itu dicari yang sama, irisannya berapa. Untuk yang pengurangan ya tinggal ngurangkan saja, untuk yang perkalian tinggal ngalikan saja, dan untuk yang pembagian yang tinggal bagi saja. Dengan syarat ya sama, df diiris dengan dg. Nah, untuk yang pembagian, syarat yang kedua adalah gx nya tidak boleh 0. Jadi ini dikurang gx sama dengan 0. Nah, itu ya. Contoh, diketahui fungsi fx, x tambah 3 dan gx, x kuadrat kurang 9. Tentukan fungsi berikut dan tentukan daerah asalnya. Yang nomor A, carilah fungsi f tambah g, b f kurang g, c f kali g, dan d f bagi g. Kita mulai. Kita jumlahkan antara fungsi yang A itu f dan g. Penyelesaian daerah asal fungsi f, ini ya, daerah asal fungsi f ini semua nilai bisa masuk, maka df nya adalah himpunan x, sedemikian x itu anggota himpunan real. Jadi karena ini bukan rasional, artinya tidak perlu syarat macam-macam, pokoknya semuanya bisa masuk, jadi x anggota R. Nah, daerah asal fungsi g, nah juga sama, daerah asal fungsi g ya sama, semua bilangan x sembarang. Maka f ditambah g sama dengan fx tambah gx sama dengan x tambah 3 ditambah x kuadrat kurang 9. Ya, habis itu kita susun yang pangkat tertingginya duluan x kuadrat, baru ditambah x, setelah itu kita kumpulkan 3 dan negatif 9, hasilnya min 6. Jadi f tambah gx itu sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 6. Untuk daerah asalnya ya tinggal diiriskan. Irisan yang pertama tadi semua anggota x diiris dengan semua anggota x. Jawabannya ya tetap semua anggota x. Yang B kurangkan. Maka x min 3 dikurang x kuadrat min 9. Kalau dibuka kurungnya kan berarti min x kuadrat taruh depan. X nya tetap plus x. Nah, sementara ini yang belakang
min kali min 9 per 9 ditambah 3 sama dengan plus 12. Jadi bedanya sedikit. Maka daerah asal fungsinya hasil irisannya ya tetap X anggota real. Yang C kalikan, ya tinggal kalikan aja nak. Tinggal kalikan, saya rasa kalian tahu cara mengalikannya. X dikali X pangkat 2 ya X pangkat 3. 3 kali X kuadrat ya 3X kuadrat. X kali min 9 min 9X. 3 kali min 9 min 27. Mas beres ya. Ini sudah urut, jadi nggak perlu kita urutkan lagi. Daerah asalnya sama. Kita ke nomor D. Untuk pembagian, maka f per gx sama dengan fx dibagi gx sama dengan x plus 3 dibagi x kuadrat min 9. Kalau tidak bisa disederhanakan ya selesai. Tapi masalahnya ini bisa kita sederhanakan. Yang penyebutnya kita jabarkan x plus 3 dikali x min 3. Ini kan sama. Bisa dibagi Pak? Bisa. Boleh, benar. Jadi kita bagi. Nah, kita bagi, dapatnya 1 yang di atas. Yang di bawah juga 1, tapi nggak ditulis ini. Maka sama dengan 1 per x min 3. Domainnya tinggal tiket kita lihat yang bawahnya. Kalau kita iris, maka jawabannya adalah semua x dengan syarat x tidak boleh sama dengan min 3. Kita akhirnya sampai pada soal pendalaman materi. Yang pertama, jika fungsi f memetakan 2x min 3 sama dengan 3x tambah 6, tentukan fx dan f5. Ini sudah ada di contoh. Yang nomor 2 sudah ada di contoh. Nomor 3 ini juga sudah ada di contoh. Akhirnya pembelajaran kita tentang materi fungsi telah tiba pada akhir pertemuan kita. Terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga kegiatan kita dapat terselenggara dengan baik. Saya doakan semoga keluarga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, tetap semangat dan selamat belajar.